Halo, perkenalkan, nama saya Amram dari Wikmasela, NPM 12155201240013, kelas C, Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Dalam mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, di saat ini saya akan membahas tentang faktor komputer. Dan di sini ada beberapa poin penting yang saya akan membahas dalam mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer di saat ini. Pada poin yang pertama adalah sistem komputer secara umum. Nah, sistem komputer ini adalah keseluruhan komponen yang bekerja sama untuk mengelola data menjadi informasi. Sistem ini terdiri dari beberapa perangkat. Yang pertama itu ada hardware, software, sama firmware. Nah, hardware ini adalah perangkat keras seperti CPU, monitor, sama keyboard. Lalu software ini adalah perangkat lunak, sistem operasi dan aplikasi. Lalu yang ketiga itu adalah firmware. Firmware ini adalah pengguna atau manusia. Nah, fungsi utama dari sistem komputer ini adalah yang pertama itu input, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah output, dan yang keempat itu adalah storage. Yang input ini adalah masukan data, lalu proses adalah pengolahan, lalu output itu adalah hasil, lalu storage itu adalah penyimpanan. Lalu yang ketiga adalah peralatan masukkan teks, di mana perangkat yang digunakan untuk memasukkan teks ke dalam suatu komputer. Contohnya itu seperti keyboard. Keyboard ini adalah alat utama untuk mengetik. Lalu yang kedua itu adalah virtual keyboard, itu di layar. Lalu voice input itu adalah pengubah suara menjadi teks. Faktor penting dalam peralatan masukkan teks ini adalah yang pertama itu kecepatan mengetik, lalu yang kedua itu kenyamanan penggunaan, lalu yang ketiga itu adalah akurasi input. Lalu yang ketiga adalah peralatan penempatan posisi dan petunjuk, di mana ketong menggunakan untuk mengontrol kursor dan memilih objek pada layar. Nah, contohnya itu yang pertama ada mouse, touchpad, trackball, stylus atau pena digital. Lalu yang kelima itu ada touchscreen. Lalu fungsi dari ini adalah yang pertama navigasi, yang kedua adalah klik dan drag, yang ketiga adalah interaksi dengan antarmuka. Yang keempat itu peralatan output. Nah, perangkat yang meliputi hasil dari proses komputer. Contohnya itu monitor visual, speaker atau audio, lalu proyektor. Kualitas output ini dipengaruhi oleh beberapa. Yang pertama itu resolusi layar, warna dan kecerahan, lalu kualitas suara. Lalu yang kelima itu pencetakan atau printing. Nah, proses ini menghasilkan output dalam bentuk fisik, hard copy. Nah, ada jenis-jenisnya. Ada jenis-jenis printer, di mana yang pertama itu adalah inkjet, tinta cair, lalu laser, lebih cepat dan tajam, lalu dot matrix itu untuk mencetak khusus. Lalu faktor penting adalah kecakapan cetak, kualitas hasil, lalu gaya operasional. Lalu yang keenam itu memori. Nah, memori ini adalah tempat penyimpanan data sementara atau permanen. Dalam memori ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada RAM, ROM, sama cache memory. Nah, RAM ini adalah random access memory, di mana ia menyimpan data sementara. Lalu ROM ini adalah read only memory, dia menyimpan data secara permanen. Lalu cache memory ini dia sangat cepat untuk memproses dalam CPU. Lalu fungsi dari ini adalah menyimpan data saat proses berlangsung, lalu mempengaruhi kecepatan sistem. Nah, yang ketujuh adalah format penyimpanan data. Cara data disimpan dalam media penyimpanan itu ada contohnya dalam media. Yang pertama itu adalah hard disk, ada SSD, ada flash disk,
sama costoric. Contoh format data ada dokumen, gambar, sama video. Faktor penting yang katong harus lihat dari format penyimpanan data adalah kapasitas penyimpanan, terus kecepatan akses, lalu keamanan data. Lalu yang kedelapan itu adalah kecepatan prosesor. Nah, prosesor ini atau control process unit adalah otak dari komputer yang menjalankan instruksi. Nah, ini diukur dalam Hertz, Hz, biasanya Hz. Nah, faktor yang mempengaruhi adalah jumlah core atau inti, call speed, dan juga arsitektur prosesor. Dampaknya adalah semakin cepat prosesor itu, semakin cepat juga komputer itu akan memproses untuk mengolah data. Lalu berpengaruh pada performa aplikasi dan multitasking. Jadi kesimpulan dari materi saya di saat ini adalah faktor komputer ini sangat berpengaruh dalam efektivitas penggunaan sistem, mulai dari hasil input, proses, hingga output. Semua komponen harus bekerja optimal agar interaksi manusia dan komputer itu menjadi efisien dan nyaman. Lalu ini referensi saya yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya. I just had to let you know you're